Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita berbahagia atas nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah agar nikmat ini menjadi wasilah agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita dititipi nikmat kecuali dalam rangka agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sekali lagi kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita ingin menjadi hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk bisa ittiba kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surah Ali Imran 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan Muhammad, jikalau ada orang yang mengklaim dicintai oleh Allah atau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti Allah. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka niscaya dengan itu Allah akan mencintai mereka betulan dan Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Maka mudah-mudahan kita termasuk yang dimudahkan oleh Allah untuk ittiba, untuk setiap langkah kehidupan kita, baik ibadah maghdha maupun ghairu maghdha, semua di atas bimbingan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan ini insya Allah bulan yang kita melihat saudara-saudara kita di Filistin dalam kondisi seperti ini. Kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan tempat untuk kita pertama dulu, kiblat yang ada di sana, semoga Allah selamatkan beserta dengan seluruh penduduknya. Maka hari-hari ini yang menjadi imam subuh bisa kunut nazilah, atau kalau jenengan sholat witir juga disertai dengan kunut nazilah. Allahumma ansurhum fi Filistin. Kita mohon kepada Allah semoga Allah tolong mereka semua yang ada di Palestina. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah permudah dan Allah turunkan pasukan-pasukannya sehingga walaupun sedikit jumlahnya, walaupun kalah teknologinya, mudah-mudahan Allah mudahkan seluruh urusannya dan mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang kalaulah pun meninggal adalah syahid yang insya Allah berbuah surganya Allah Subhanahu wa taala. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis tentang akhlak dan adab di silsilah hadis sahihah, saya bacakan dari Anas bin Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara Az-Zubair dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Begitulah mereka dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain, tidaklah sempurna iman seseorang kecuali dia mencintai saudara muslimnya sebagaimana mencintai dirinya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sedaya, tidak dikatakan sempurna iman seseorang kecuali dia mencintai saudara muslimnya sebagaimana mencintai dirinya. Maka kita berusaha mudah-mudahan dengan apa yang kita bisa. Sementara di sisi lain Bapak Ibu sedaya, masih ada muslim yang berselisih dengan muslim yang lain, padahal kebutuhan persatuan umat itu sangat mendasar. Dan ini adalah keniscayaan Bapak Ibu sedaya. Kalau yang di Palestina saja kita pikirin, apalagi saudara kita yang di samping kita, tetangga kita. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita. Tetapi Bapak Ibu, saya ingatkan satu hadis tentang kisahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahwa setan itu selalu ngincer agar kita berselisih, sehingga buru-buru mikirin Palestina, mikirin yang dekat saja kadang-kadang kita tidak gitu. Ada satu kisah dari salah satu
sahabat nggih. Sebentar, ini saya bacakan dari silsilah hadis sahih, yaitu dari Rabi'ah Al-Aslami. Ini pengingat buat kita Bapak Ibu, dan ini banyak terjadi nggih. Ini untuk pengingat supaya kita benar-benar mencintai saudara kita. Rabi'ah Al-Aslami ini, Rabi'ah dari suku Aslam, ini adalah pembantunya Rasulullah, salah seorang pembantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika, karena terima kasihnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memberikan sebidang tanah, kepada Rabi'ah Al-Aslami ini. Kebetulan yang dibagikan itu berbatasan langsung dengan tanahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat utama Khulafaur Rasyidin, yang kualitas imannya tidak diragukan lagi. Dua-duanya ini dibeli orang Rasulullah, ini tanahnya bersebelahan ini. Sampai kemudian kecintaan terhadap dunia meliputi mereka berdua. Siapa? Kepada siapa? Rabi'ah Al-Aslami dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sekelas Abu Bakar saja pernah mengalami kecintaan terhadap dunia. Di sini dikatakan sampai kemudian setelah dibagikan tanah itu, setan mempengaruhi kami sehingga kami cinta terhadap dunia kami. Kemudian suatu ketika salah satu tanaman kurma berada di batas tanah keduanya ini. Ini hati-hati Bapak Ibu sedaya. Kemudian Abu Bakar bertemu dengan Rabi'ah di batas tanah itu, mengatakan, "Tandan kurma ini milik saya." Rabi'ah mengatakan, "Bukan, itu di batas tanah saya, maka itu milik saya." Pernah terjadi seperti ini Bapak Ibu? Ini pemicu pertengkaran kaum muslimin ini Bapak Ibu sekalian. Makanya saya mengingatkan, kita jauh memberikan Palestina, tarik ke dalam sini gitu. Semoga dengan rukunnya kita dengan tetangga kita menjadikan doa kita ke Palestina itu makbul maksudnya. Orang sering bilang doanya doa sing cerak era dipikir, nah, ini kan jadi masalah ini. Sehingga kekuatan doa kita akan jauh lebih makbul insya Allah kalau kita sudah menegakkan yang paling dekat ini. Jadi samping kita mendoakan, berdonasi juga betul-betul menegakkan di lingkungan kita. Dan kisah ini saya ambil sebagai ibrah buat kita semuanya. Kemudian terjadilah pertengkaran mulut di antara keduanya, antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Rabi'ah Al-Aslami. Kemudian karena tidak terkendali, namanya sudah dipengaruhi oleh setan waktu itu, sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq mengeluarkan kalimat yang menyakiti hatiku, kata Rabi'ah Al-Aslami. Maka segera setelah keluar kalimat yang menyakiti hati Rabi'ah Al-Aslami, segera sadar. Nah, ini bagus. Quran surah Ali Imran 135. Orang mukmin itu, orang muslim itu yang ketika dia keliru segera istighfar, segera minta ampun, segera mengakui kesalahannya, bukan melanjutkan. Maka dia mengatakan kepada Rabi'ah, "Katakan Rabi'ah kalimat yang semisal aku katakan untuk kisos kepadaku." Dia nggak mau dikisos di kontoroh, maksudnya hutang masalahnya. Kalimat dia yang menyakiti Rabi'ah itu segera dikatakan, "Tolong Rabi'ah, katakan juga kepadaku kalimat yang semisal aku katakan tadi, yang nilai sakitnya sama kayak kalimatku kepadamu tadi, supaya jadi kisos, supaya 0-0 maksudnya, supaya pur-puran." Itu. Rabi'ah mengatakan, "Tidak, saya nggak mau mengatakan," kata Rabi'ah Al-Aslami. "Katakan Rabi'ah, kalau nggak dikatakan saya bakal lapor ke Rasulullah," tanya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rabi'ah mengatakan, "Tetap saya nggak mau ngomong wahai Abu Bakar." Masya Allah. Maka kemudian mereka berdua pergi ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah perjalanan, ini Abu Bakar, di belakangnya Rabi'ah, tiba-tiba bertemu dengan sekelompok orang dari suku Aslam, banyak orang. Maka kemudian diceritakan beberapa hal, maka kemudian suku itu membela Rabi'ah. Lah piye to? Lah Abu Bakar sing salah kalau kowe malahan ngalah. Kira-kira begitulah, dipanas-panasi gitu. Pokoknya ora trimo gitu. Ini seperti di tentara itu jiwa korsa itu loh. Nek koncone diganggu rat trimo, apalagi di Arab tuh begitu banget. Maka kemudian Rabi'ah mengatakan, karena beliau mengenal Abu Bakar, dia mengatakan, "Kamu tahu siapa laki-laki ini?" Kata Rabi'ah kepada teman-temannya. "Dia adalah Abu Bakar As-Siddiq, satu di antara dua orang." Satu di antara dua orang. Maksudnya bagaimana? Satu di antara dua orang yang di dalam gua itu loh. Jadi dengan kisah tahu nggih? Kisahnya
Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq yang di dalam gua itu, ya, nggak perlu saya ceritakan, saya kira itu kisah yang besar. Maka Rabi'ah mengatakan ini adalah orang yang satu di antara dua. Orang langsung paham, ini orang hebat maksudnya. Jangan sampai membuat dia menoleh, nesu maksudnya. Kalau dia marah, makanya dia akan menemui temannya itu, Rasulullah SAW. Kalau dia marah, maka temannya ini ikut marah. Kalau dua orang ini marah, maka Allah marah. Itu. Maka jangan diganggu, jangan diganggu. Ini Rabi'ah sebenarnya tahu, beresiko tuh berselisih dengan Abu Bakar. Kemudian akhirnya mereka berdua pergi ke Rasulullah SAW. Kemudian dikatakanlah ketika ketemu Rasulullah, Abu Bakar menyampaikan dan Rabi'ah Al-Aslami pun menyampaikan. Maka kemudian Rabi'ah mengatakan, sesungguhnya tadi Abu Bakar mengucapkan kalimat yang menyakiti saya. Kemudian Abu Bakar mengatakan, tolong ucapkan yang semisal. Maka kemudian saya jawab, saya tidak mau. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, benar yang kamu lakukan wahai Rabi'ah. Ini Abu Bakar sedih banget ini. Sing dibenake Rabi'ah Al-Aslami. Benar, kamu jangan balas kalimatnya, tetapi yang kamu ucapkan adalah ini. Tapi betul, ini pelajarannya. Yang kau ucapkan adalah semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun berbelok pergi dan menangis. Tahu kenapa Bapak Ibu kenapa menangis? Karena belum dikisos. Berarti dia masih punya hutang. Ya enggak? Dia masih punya hutang menyakiti Rabi'ah Al-Aslami. Urusannya nanti di kontoro, kan repot itu. Makanya Bapak Ibu sedaya, kalau dengan punya perselisihan dengan orang lain, segera diselesaikan. Segera diselesaikan dalam bentuk apapun, dalam bentuk perkataan, dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk uang, hutang piutang, segera diselesaikan sebelum mati. Karena kalau enggak ini repot. Ini sangat merepotkan. Nah Bapak Ibu sedaya, apa yang ingin saya sampaikan dari kisah ini? Kita sedang bicarakan tadi tentang Filistin, jauh saudara kita. Bagaimana dengan saudara terdekat kita? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dilembutkan, sebagaimana sampaikan di minggu lalu, yaitu ad-dinu an-nasihat. Masih ingat gak? Ad-dinu an-nasihat. Qulna liman, untuk siapa? Untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, wali kitabihi, untuk pemimpin dan untuk seluruh kaum muslimin. Apa arti nasihat Bapak Ibu kemarin? Iradatul khair lil mansahlahu, ingin yang terbaik untuk yang dinasehati. Berarti nasihat untuk Allah maksudnya bagaimana? Ingin menegakkan hak-haknya Allah. Nasihat untuk Allah artinya kita menyembah hanya kepada Allah saja, memberikan haknya. Hakullah alal ibad, hak Allah atas hamba adalah seorang hamba menyembah Allah. Hak Nabi kita apa? Membenarkan apa yang dibawa, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Hak tetangga kita ingin tetangga kita baik. Bukan Bu jenengan begini biar baik. Bukan, itu nasihat dalam bahasa Indonesia itu. Dalam bahasa Arab, kita ingin dia mendapat yang terbaik. Artinya apa? Kita berbuat yang terbaik supaya dia mendapatkan yang terbaik. Itu namanya nasihat. Itulah mengapa ad-dinu an-nasihat. Inti dari agama itu nasihat Bapak Ibu Saudara, yaitu ingin yang terbaik untuk mansahlahu, untuk saudara kita, untuk tetangga kita, untuk teman kita. Kita inginnya ada yang terbaik. Paham Bapak Ibu nggih? Beda dengan nasihat bahasa Indonesia nggih. Kalau bahasa Indonesia itu memberi saran. Pengen apik ngene iki yo, itu bahasa Indonesia itu. Kalau ini kita tuh berbuat yang terbaik sehingga dia mendapatkan yang terbaik karena kita punya iradah di dalam hati kita, betul-betul dia supaya mendapatkan yang terbaik. Itu yang namanya agama di dalam agama Islam ini, yaitu iradatul khair lil mansahlahu. Iradah, keinginan, kehendak paling baik lil mansahlahu, kepada yang mendapatkan nasihat. Maka kita kemarin sudah bahas, saya sudah bagi videonya tadi, insya Allah bisa didengarkan ulang. Mudah-mudahan bisa untuk pelajaran yang banyak untuk kita semua, insya Allah. Nah Bapak Ibu sedaya, untuk kitab sholat kita kemarin sudah sampai bagian bangkit dari sujud ke rokaat kedua atau rokaat keempat. Kalau bangkit untuk di rokaat kedua, kita langsung at-tahiyat awal dan sudah kita bahas sebagian, insya Allah. Dan seterusnya sampai salam, saya kira tidak saya detailkan, nanti saya bagi-bagi di sambil jalan.
Kita sekarang masuk ke sunnah. Sunnahnya kemarin sudah sampai apa Bapak Ibu? Terakhir. Sudah sampai angkat tangan belum? Sudah nggih? Angkat tangan sudah nggih? Sudah nggih Pak nggih? Sudah. Hukum angkat tangan apa Bapak Ibu? Hukum angkat tangan? Sunnah. Hukum angkat tangannya sunnah, termasuk di takbiratul ihram. Ada 4 tempat kita angkat tangan, yaitu di takbiratul ihram, kemudian ketika hendak ruku, kemudian bangkit dari ruku, dan bangkit dari rokaat kedua ke rokaat ketiga, yaitu yang ada tasyahudnya. Adapun di luar itu diperselisihkan, walaupun ada pendapat yang sudah kita bahas. Yang 4 itu yang disepakati oleh hampir seluruh ulama. Kita juga kemarin sudah bahas terakhir tentang bangkit nih Pak. Terakhir itu tentang bangkit, yang jangan terlalu panjang ucapan takbir intiqolnya Pak. Kalau nggak keliru itu nggih. Atau yang mana Pak? Saya agak lupa Pak. Atau yang sunnahnya sudah masuk? Sunnah mengangkat tangannya sudah masuk Pak? Sudah masuk ya. Baik. Berarti sekarang masuk ke sunnah berikutnya, yaitu sunnah meletakkan tangan di dada. Hadisnya adalah umirna ma'asirul anbiya, diperintahkan kepada kami para nabi anu ajila iftarona wa nuakhira sahurona, untuk menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur, kemudian dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat. Ala sama ilina fis sholati. Jadi ini satu hadis nih. Kadang-kadang hadis itu dicampur begitu nggih. Kata Rasulullah, diperintahkan kepada kami para anbiya, para nabi, untuk menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat. Nah Bapak Ibu sedaya, jadi tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan ahli fikih tentang bahwa tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi jangan menyelisihi kita tangan kiri di atas tangan kanan, itu jelas tidak ada. Ya Bapak Ibu, termasuk juga cara meletakkannya. Ini Ibu biar lihat. Jadi nanti saya ajarin tentang beberapa nih. Jadi cara meletakkan itu ada yang tanpa melingkar dan yang melingkar. Tanpa melingkar dan melingkar. Yang tanpa melingkar nanti ada berapa tempat kita bagi. Yang melingkar ada berapa tempat nanti kita bagi. Tapi jangan juga ini diputar dulu ini. Kadang jangan melihatkan ada yang gitu. Ini keliru ini. Jadi sekali lagi, umirna ma'asirul anbiya, diperintahkan kepada kami para anbiya, berarti bukan kepada Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam, tapi kepada seluruh nabi, untuk menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, dan wanadriba biaimanina ala samailina fis sholati. Jadi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ini baris sepakat nih yang di bagian ini. Kemudian adapun tambahan di atas dada ini disoal. Apakah harus di atas dada? Maka di hadis ini disoal. Untuk meletakkan tangan atas di tangan kirinya sama, semua berpendapat sama. Tapi meletakkan di atas dada ini dihukumi dhaif karena perawinya sering lupa
gitu. Untuk tambahan di atas dada. Nanti kita bahas satu-satu insya Allah. Kemudian cara meletakkan ada 4 cara secara umum. Nanti saya simpulkan di akhir insya Allah. Yang pertama, telapak tangan kanan diletakkan di atas telapak tangan kiri tanpa menggenggam. Nanti ada kesimpulannya. Jadi secara umum ada 2. Hari ini kebetulan saya disibukkan oleh pertanyaan tentang fikih sholat juga, tentang bagaimana hukum mengulang rukun. Mengulang-ulang rukun sholat qauli itu batal atau tidak? Ini pertanyaan tadi ada yang masuk lewat WA ya. Ustadz tolong saya dijawab ini gitu. Tentang bagaimana hukum mengulang rukun qauli, mengulang Al-Fatihah, mengulang-ulang itu loh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Batal apa enggak? Itu ditanyakan tadi itu. Ini detail pertanyaan kayak gitu. Kemudian berhenti di ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Batal enggak? Itu pertanyaannya gitu tadi itu. Atau apakah harus diulang? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ini fikih yang agak satu level di atas ini, memang agak detail nih, agak detail. Apakah kategori mengulang itu? Karena secara asal memang pendapat yang masyhur mengulang rukun qauli itu bisa batal, Bapak Ibu. Rukun qauli ada berapa kemarin? Rukun qauli ada 5, yaitu takbiratul ihram, surat Al-Fatihah, tasyahud akhir, sholawat kepada Nabi, dan salam. Ini secara hukum asal kalau diulang-ulang ini bisa batal ini. Khususnya untuk yang takbiratul ihram dan salam. Ini saya bahas dulu nih, mumpung saya ingat nih. Kalau kita sudah takbiratul ihram, kok kita takbiratul ihram lagi, itu batal sholatnya. Paham Bapak Ibu? Allahu Akbar, tiba-tiba kok kita Allahu Akbar lagi, itu batal sholatnya. Berhenti jenengan, harus diulang dari awal lagi. Jenengan salam pas tasahud, at-tahiyyatu lillah wassalawatu watthayyibah, assalamu alaikum, salam jenengan batal langsung jenengan. Ini nggak boleh. Bagaimana dengan mengulang-ulang Al-Fatihah? Ini yang dibahas ini. Secara hukum asal, Bapak Ibu sedoyo, mengulang rukun qauli Al-Fatihah itu hukumnya makruh, tidak sampai batal. Ini yang lebih kuat. Walaupun ada pendapat yang lemah yang mengatakan batal. Maka kita sebenarnya nggak boleh. Kalau bisa jangan diulang. Kalau bisa jangan diulang. Misalnya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kan nggak diulang. Ini lebih aman ini. Baik dari sisi fikih maupun sisi bacaan. Antara ahli fikih dengan ahli qori berbeda ini masalah ini. Okay. Tapi ada yang mengatakan mengulang itu batal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebagian menganggap itu batal karena mengulang rukun qauli, pendapatnya lemah. Makanya kalau kita jadi imam itu harus paham yang begini-beginian ini. Kalau ada makmum yang tahu bapak begini ini agak repot. Nah, ini diambil dari mana? Diambil bahwa di dalam bacaan rukun qauli itu tidak boleh ada ajnabi namanya. Ini mumpung ingat saya bahas, mumpung ingat, biar nggak kelewat. Ajnabi itu kalimat-kalimat di luar Al-Fatihah. Secara hukum asal, kalau kemasukan huruf saja, satu huruf yang punya makna itu batal. Ini pendapat yang kuat. Misalnya, alhamdulillahi rabbil alamin, qi,
Ki itu satu huruf itu ki. Tapi ada artinya, jaga dirimu bahasa Arab artinya ki itu adalah huruf ki. Kalau disebut dalam bahasa Arab itu artinya jaga wakmu yo gitu. Itu satu huruf bermakna itu batal itu. Kalau dua huruf walaupun tanpa makna batal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah itu dua huruf itu. Itu sudah batal walaupun tanpa makna. Makanya dari sini kemudian diturunkan. Nah ini agak detail ini. Diturunkan bahwa itu dianggap dua huruf, Bapak Ibu. Makanya jangan kalau jadi imam jangan sampai dehem-dehem. Karena nanti kalau di belakangnya ada makmum yang mengetahui hal-hal itu nanti dia ribik. Walaupun sekali lagi ini penting ini. Kalau jadi makmum bijaksanalah. Kalau imam dehem mbok menawa gatel. Karena kalau gatel itu dimaafkan. Batuk di tengah-tengah. Alhamdulillahi rabbi aksim. Misalnya begitu. Gimana begitu itu? Itu harus diulang itu. Nah, ulangan yang seperti itu enggak batal. Ini makanya kalau jadi makmum harus bijaksana. Sebaliknya jadi imam juga harus bijaksana. Jangan nek ora patio butuh dehem. Nah, ini masalah ini. Karena sebagian ulama berpendapat itu dua huruf. Dua huruf membatalkan termasuk ajnabi itu. Ini hal-hal seperti ini agak jarang dibahas tapi ini ditanyakan ini. Hari ini kebetulan ditanyakan ke saya di salah satu jamaah. Ustadz, saya ditanya begini ya, saya kemarin diprotes gara-gara saya dehem. Saya dehem kemudian setelah imam saya dipanggil katanya. Saya malah baru tahu yang seperti itu gimana hukumnya gitu. Termasuk jenengan tadi berhenti di siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kemudian dilanjut waladdallin. Katanya kok batal itu. Orangnya bingung jadinya. Makanya dia segera minta jawaban. Ya, nanti insya Allah nanti dibahas tersendiri lah insya Allah itu. Secara asal mengulang-ulang rukun qauli memang bisa batal, khususnya untuk takbiratul ihram sebagai pembuka dan salam sebagai penutup. Lah yang urung rampung kok ditutup ya batal. Sudah dibuka kok dibuka lagi ya batal. Tetapi untuk yang Al-Fatihah, tasyahud, sholawat, kalau terulangnya karena suatu keadaan itu insya Allah dimaafkan. Kecuali jenengan sengaja menempatkan Al-Fatihah ketika ruku, lah itu ya batal otomatis. Tapi kalau jenengan begini, jenengan Al-Fatihah, kemudian sudah Al-Fatihah sudah. Ketika ruku kok jenengan kurang kerjaan maca meneh satu ayat, alhamdulillahirabbil alamin, itu makruh. Meskipun sekali lagi ada pendapat yang mengatakan sampai level batal. Itu Bapak Ibu mungkin jenengan baru tahu ini baru tahu atau udah pernah dengar? Baru tahu nggak? Karena ini jarang ditanyakan ya Bapak Ibu jarang ditanyakan. Kebetulan saya ditanyai jadinya ilmu itu jadi keluar lagi. Udah lama nggak dibahas itu. Tanya boleh. Saya nggak dengar ya Pak. Gimana pertanyaannya gimana Pak? Dengar nggak? Gimana Pak? Salam pertama dengan salam kedua. Ya, jadi kalau kita jadi makmum memang harus mengikuti imam. Tidak bisa tidak boleh, tidak punya pilihan. Karena apa dalilnya ju'ilal imamu liutamima bih. Jadi kalau imam belum salam kedua, kita jangan selesai dulu. Jadi kita tetap menunggu imam sampai selesai. Termasuk kalau jenengan masbuk, tidak mau bangkit ke rakaat, jenengan sholat duhur carry 1 rakaat, kemudian jenengan harus nambah 1 rakaat, jenengan tuh bangkit setelah imam salam kedua, walaupun salam kedua kategorinya sunnah, tapi tetap jenengan nunggu sampai salam kedua selesai. Itu walaupun lama jedanya. Ngaten Ibu nggih? Seperti itu pertanyaannya, jawabannya nggih. Memang harusnya ada sesi tanya jawab Pak. Tapi waktunya terbatas.
Saya sampaikan kesimpulan dulu karena waktunya mepet ya. Jadi secara asal Bapak Ibu untuk sedekap ya, itu ada dua ya. Detailnya nanti insya Allah minggu depan ya. Yang pertama adalah al-wad'u, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri tanpa melingkar, namanya al-wad'u. Kemudian yang kedua al-qabdu. Al-qabdu itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dengan melingkar. Nah, maksudnya bagaimana? Maka disebutkan oleh para ulama ya, maksud dari meletakkan ada tiga nih hadisnya ya. Di dalam hadisnya disebutkan begini di atas ini ya, begini atau begini atau begini boleh di sini di atas pergelangan atau di lengan bawah ini ya. Ini boleh. Yang tidak boleh begini. Ini nggak boleh ini. Ini jelas salah ini. Ini wong katisen ini. Kademen. Jadi yang boleh tiga. Ini al-wad'u, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya, yaitu di atas punggung tangan kiri atau di atas pergelangan tangan kiri atau di lengan, tiga-tiganya boleh. Satu hadis Wail bin Hujr. Ini satu hadis ini. Kemudian yang kedua dengan melingkarkan. Melingkarkan juga boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, juga boleh di sini. Tapi yang sering dipakai oleh para ulama itu di sini dan di sini. Ini juga al-qabdu boleh. Yang tidak boleh begini. Ini nggak boleh nih. Nih. Yang lingkar cuma ininya tok. Begini. Ini nggak boleh, nggak ada tuntunannya. Yang melingkar cuma jempol sama jentik. Kan ada yang suka begitu. Nah, ini nggak boleh ini. Jadi seperti itu Ibu. Itu namanya al-qabdu. Hadisnya ada banyak sekali tentang ini. Saya tulis ada sekitar 5 hadis. Iya, ada sekitar 5 hadis terkait dengan meletakkan tangan dan cara bersedekap. Sementara kesimpulannya seperti itu. Nanti minggu depan saya bahas satu persatu hadisnya. Karena kita belajar fikih, kita harus tahu minimal pernah dengar hadisnya. Jangan cuma tahu kesimpulannya toh. Sehingga ketika kita bertemu dengan teman-teman kita punya hujah. Saya pakai ini karena saya pernah dengar ini dan itu. Itu nggih. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah bantu kita untuk dimudahkan dalam seluruh ibadah kita. Sekali lagi jaga baik kerukunan kita sehingga doa kita yang jauh untuk Filistin didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.